Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Vicky di channel Kepo Sejarah. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita film Komando Sang Bernyawa yang dirilis pada tahun 1985. Film ini menceritakan perjuangan tentara Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan melawan pasukan Belanda. Bagaimanakah cerita selengkapnya? Mari kita mulai. Film dibuka dengan menampilkan 5 orang tentara Indonesia yang dipimpin oleh Sersan Hasyim tengah melakukan penyusupan ke markas Belanda. Secara perlahan, mereka berhasil masuk ke dalam markas dan segera melancarkan serangan. Serangan dadakan ini tentu membuat Belanda kewalahan. Mereka lalu merespons serangan tersebut dengan menyerang balik pasukan Indonesia. Tak butuh waktu lama, pasukan Indonesia berhasil dipukul mundur karena jumlah mereka tidaklah banyak. Meski berhasil memporak-porandakan markas Belanda, akan tetapi pasukan Indonesia harus mengorbankan beberapa pasukannya yang gugur dalam misi tersebut. Sementara itu, Ujang juga gagal menyelamatkan diri yang membuat dirinya harus ditangkap oleh Belanda. Sersan Hasyim dan anak buahnya lalu segera menyelamatkan diri. Jaim yang bersikeras ingin menyelamatkan Ujang memberontak pada Sersan Hasyim, tapi hal itu dicegah karena jumlah pasukan Belanda yang dihadapi terlalu banyak. Mereka akhirnya memutuskan untuk segera kembali pulang ke markas. Keesokan harinya, Ujang dibawa menghadap pimpinan Belanda di wilayah tersebut bernama Kapten Westerling. Ia dipaksa memberikan informasi terkait keberadaan markas pejuang Indonesia. Meski dipaksa, tetapi Ujang menolak memberi jawaban karena ia tidak mau menjadi pengkhianat bangsa. Ia justru menjulurkan lidah sebagai bentuk penghinaan atas Belanda. Melihat hal itu, Kapten Westerling menjadi sangat marah. Ia kemudian menyuruh anak buahnya untuk segera mengeksekusi mati Ujang. Kemarahannya itu semakin menjadi saat mengetahui pasukannya banyak yang tewas akibat serangan kemarin. Selain itu, mereka juga banyak kehilangan peralatan perang. Tak tinggal diam, Kapten Westerling lalu berencana merespon serangan kemarin dengan menghancurkan wilayah-wilayah yang diduga menjadi markas para pejuang. Namun, salah satu bawahannya yang bernama Surman kurang setuju akan rencana itu. Ia memberikan saran agar Kapten Westerling jangan bertindak gegabah, sebab apabila rencana itu dilakukan tanpa perhitungan yang matang, maka Belanda justru akan menderita kerugian moral di mata dunia karena dianggap sebagai pembantai yang kejam dan termasuk ke dalam kejahatan perang. Mendengar penjelasan dari Surman, Kapten Westerling lalu mengurungkan rencananya itu dan beralih mencari cara lain untuk menghancurkan pasukan Indonesia secara perlahan. Di sisi lain, Sersan Hasyim yang telah kembali ke markas lalu segera menghadap Letnan Widodo untuk melaporkan serangan kemarin. Letnan Widodo sangat mengapresiasi keberanian Sersan Hasyim dan pasukannya yang berhasil masuk ke dalam markas Belanda. Setidaknya, meskipun tidak berhasil menghancurkan markas Belanda, akan tetapi serangan itu berhasil mengguncang mental pasukan Belanda. Meskipun begitu, Letnan Widodo berpesan kepada pasukannya agar tetap waspada karena ada kemungkinan pasukan Belanda akan melakukan serangan balasan. Letnan Widodo lalu memperkenalkan Abimanyu dan Abdul Manaf sebagai pengganti anggota pasukan Sersan Hasyim yang telah gugur. Awalnya, Sersan Hasyim sempat menolak diberi anggota pengganti karena yang ia butuhkan hanyalah peralatan senjata. Namun, permintaannya itu ditolak dengan dalih perlengkapan senjata yang dimiliki oleh Sersan Hasyim telah cukup. Mendengar penjelasan itu, Sersan Hasyim pun akhirnya bersedia menerima Abimanyu dan Abdul Manaf sebagai anak buahnya. Suatu hari, desa Margasari yang terletak tak jauh dari markas persembunyian pejuang Indonesia terlihat dibombardir oleh pasukan Belanda.
Hal itu menimbulkan keresahan bagi Kapten Adi dan Letnan Widodo karena besar kemungkinan wilayah di desa itu bakal dijadikan markas oleh Belanda, sehingga hal ini membuat kedudukan markas persembunyian Indonesia menjadi terancam. Kapten Adi lalu segera mengirimkan beberapa pasukannya untuk menyelidiki desa tersebut. Setidaknya di desa itu mereka menemukan rumah-rumah warga yang telah rata dengan tanah dan banyak warga yang gugur dalam serangan tersebut. Sementara sebagian warga yang lainnya dikabarkan sudah mengungsi dari wilayah itu. Namun tiba-tiba muncul salah seorang warga yang mendekati mereka dan bercerita bahwa keluarganya telah dihabisi oleh pasukan Belanda. Kedatangan warga ini membuat fokus Sersan Hasyim teralihkan. Ia merasa sangat iba pada warga tersebut. Berbeda dengan Abimanyu yang tampak curiga dengan gerak-gerik warga tersebut. Abimanyu tak mudah percaya begitu saja saat mendengar perkataan dari warga itu. Ia malah menduga warga itu adalah mata-mata Belanda karena di situasi sulit saat itu bukan tidak mungkin banyak warga yang memilih menjadi pengkhianat bangsa demi uang dan kekuasaan. Kecurigaan Abimanyu ternyata benar. Tak berselang lama, sekelompok pasukan Belanda yang telah mengepung mereka langsung saja melancarkan serangan. Pertempuran pun tak dapat dihindarkan. Meskipun kalah jumlah, tetapi pasukan Indonesia yang sudah terlatih ini berhasil mengimbangi serangan musuh. Abimanyu sendiri berhasil melumpuhkan 3 tentara sekaligus yang sedang bersembunyi di dalam rumah salah seorang warga. Menyingkir, mematikannya. Sersan Hasyim yang datang hendak membantu merasa terkejut melihat Abimanyu yang berhasil menghabisi 3 tentara Belanda tanpa menggunakan peluru sedikit pun. Pertempuran itu akhirnya berhasil dimenangkan oleh pasukan Sersan Hasyim dan anak buahnya. Meski salah satu pasukan yang bernama Darso harus gugur dalam pertempuran itu, namun mereka beruntung masih bisa selamat. Akan meneruskan perjuanganmu, kawan. Di sisi lain, pasukan Belanda berhasil mendirikan markas di area perbukitan Desa Margasari. Kapten Westerling memerintahkan pasukannya untuk melakukan penjagaan ketat dan melarang penduduk sekitar membawa makanan ke wilayah yang diduga sebagai tempat persembunyian para pejuang. Atau tinggalkan semua itu, persetan. Permisi, Tuan. Cepat. Iya, Tuan. Pada malam harinya, Abimanyu berbincang dengan Sersan Hasyim dan menceritakan bahwa seluruh keluarganya telah dibantai oleh pasukan Belanda. Sejak saat itu, Abimanyu bertekad untuk balas dendam dengan bergabung bersama pasukan pejuang. Dan kini tak terasa ia telah mengikuti puluhan kali pertempuran melawan pasukan Belanda. Meski begitu, hatinya masih saja gelisah dan selalu bertanya-tanya apakah ia berjuang untuk negaranya atau hanya sekedar balas dendam. Melihat kegelisahan itu, Sersan Hasyim berusaha memberikan semangat pada Abimanyu dan mengatakan bahwa ia telah berjuang demi negara. Meskipun ada keinginan untuk membalaskan dendam, akan tetapi itu hanyalah sebagai sumbu penyemangat dalam setiap pertempuran yang mereka hadapi hingga titik darah penghabisan. Suatu hari, kabar keberadaan markas Belanda itu kemudian sampai ke telinga Kapten Adi melalui seorang mata-mata yang dikirim. Ia menjelaskan bahwa Belanda telah memperketat penjagaan di hampir semua sisi, sehingga hampir mustahil untuk bisa menembus markas mereka. Namun ia mengatakan bahwa masih ada celah untuk masuk, yakni melalui tebing yang sangat curam. Letnan Widodo lalu menyarankan untuk segera melakukan serangan karena Belanda telah memblokir pasokan makanan ke daerah gerilya. Dan jika mereka tidak segera bergerak, maka mereka bisa terancam mati kelaparan di wilayah tersebut. Kapten Adi lalu memerintahkan Letnan Widodo untuk mengumpulkan 4 prajurit terbaik guna membentuk pasukan khusus untuk menyerang markas Belanda. Letnan Widodo kemudian menunjuk Sersan Hasyim, Abimanyu, Jaim, dan Abdul Manaf. Mereka lalu dilatih keras untuk menjadi prajurit yang tangguh karena mereka harus bisa menerobos masuk markas Belanda yang sangat ketat.
Singkat cerita, 4 orang pasukan terlatih ini pun kemudian mendapat perintah untuk memeriksa lokasi di sekitar area markas Belanda. Dalam perjalanannya, Abdul Manaf tak sengaja menekan sebuah ranjau. Beruntung, Sersan Hashim segera menyadari hal itu dan berhasil mengatasi ranjau serta menyelamatkan nyawa pasukannya. Setelah melakukan survei lokasi yang akan dituju, mereka pun kembali pulang. Pada malam harinya, Kapten Adi menjelaskan strategi penyerangan untuk menghancurkan gudang senjata dan menyerbu markas pusat Belanda. Sang kapten sebagai pemimpin penyerangan lalu menamai pasukan khusus tersebut dengan nama Pasukan Komando Sambar Nyawa. Sementara para pejuang yang tidak ikut dalam misi ini diminta untuk menggelar serangkaian doa untuk membersamai perjuangan mereka agar berhasil pulang dengan selamat. Di tengah gelapnya malam, pasukan khusus ini kemudian mulai beraksi, menuruni tebing curam dengan menggunakan tali. Pasukan ini bergerak seperti bayangan. Mereka lalu menghabisi satu persatu tentara Belanda yang sedang berjaga. Setelah berhasil mengambil alih senjata mesin yang berada di gudang senjata, serangan pun mulai dilakukan. Menyadari serangan itu, Kapten Westerling segera mengerahkan semua pasukannya untuk menghadapi pasukan Sambar Nyawa. Namun, dikarenakan gudang persenjataan telah berhasil dikuasai oleh pasukan Komando Sambar Nyawa, sehingga membuat pasukan Belanda kewalahan dalam menghadapinya. Sersan Hashim yang telah memegang RPG atau basoka di tangannya langsung saja mengarahkannya ke markas utama Belanda. Alhasil, markas Belanda itu pun berhasil dihancurkan. Kapten Westerling beserta pasukannya juga tewas dalam pertempuran itu. Sementara dari pihak Indonesia hanya Sersan Hashim yang masih bertahan hidup, sedangkan Kapten Adi, Jaim, Abdul Manaf, dan Abimanyu harus gugur dalam pertempuran tersebut. Dan film pun selesai. Itulah rangkuman alur cerita film Komando Sambar Nyawa. Semoga film ini dapat meningkatkan rasa nasionalisme kita untuk senantiasa mengingat jasa para pahlawan dan menjadi generasi penerus bangsa yang baik di masa depan. Semoga video ini bermanfaat. Saya Vicky pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.